Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Welcome to my channel. Oke, setelah sekian purnama, alhamdulillah akhirnya hari ini saya berkesempatan untuk bertemu lagi bersama bunda-bunda di channel saya ini. Tentu saja untuk membahas salah satu kasus menarik yang pastinya bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Oke, nah saya mendapat pertanyaan ya mengenai seputar haji. Ini saya dapat tentu saja dari YouTube ya, dari komentar ya, dengan Bunda Siti Hajar. Ini sebenarnya WA-nya dari 7 hari yang lalu. Saya baru kesempatan untuk bisa membalas saat ini, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa ngambil manfaatnya ya. Oke, Assalamualaikum dok. Mama saya berangkat haji tanggal 13 Juni. Oke, 2022. Dan mama saya pakai KB implan. Mama saya saat ini kebetulan nih 1 bulan ini belum datang haid. Sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda datang bulan. Nah, saya udah konsul ke dokter lewat Halodoc. Dokternya bilang minum obat ini sampai selesai ibadah hajinya. Berarti kira-kira 1 bulan lebih mama saya konsumsi Primolut ini. Sedangkan efek sampingnya kalau dikonsumsi lebih dari 14 hari bisa menyebabkan perdarahan. Mohon cross check dok, sebaiknya apa yang bisa mama saya lakukan dan konsumsi sekarang. Oke, ini adalah pertanyaan seputar haji ya. Masalahnya apa? Berarti mamahnya bunda itu ingin naik haji. Kapan? Kebetulan karena saya terimanya seminggu yang lalu, jadi kurang lebih 8 hari sebelum berangkat haji ya, tanggal 13 Juni 2022. Nah, why? Apa masalahnya nih? Masalahnya adalah pertama, bunda memakai KB implan ya. Kedua, kebetulan tidak haid nih dalam 1 bulan ini. Nah, yang ketiga, sudah konsultasi di sosmed lewat Halodoc, disarankan untuk minum Primolut ya. Dan si bunda tahu bahwa efeknya bisa menyebabkan salah satunya adalah perdarahan. What next nih? Bagaimana solusinya? Oke, nah tentang ibadah haji, merupakan salah satu ibadah yang pastinya sangat dinantikan termasuk bunda-bunda di rumah dan termasuk saya juga. Nah, kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji, secara ibadah haji itu bukan suatu ibadah yang bisa dilakukan setiap hari ya, istilahnya istimewa. Berarti kita harus melakukan persiapan juga lebih optimal. Nah, untuk obat penunda haid itu biasanya kita akan memberikan obat hormonal yang pastinya tergantung jenis tertentu sesuai dengan kondisi bunda, berdasarkan dosis tertentu, momen tertentu, dan cara minum juga tertentu tergantung jenis obatnya. Nah, untuk solusinya pertama, bunda menggunakan KB implan. KB implan atau yang kita sebut dengan KB susuk ya, itu merupakan salah satu KB yang isinya adalah hormon progesteron ya. Sebenarnya tujuan KB ini adalah untuk menunda kehamilan dengan cara mencegah ovulasi supaya tidak terjadi kehamilan. Nah, salah satu kerjanya adalah obat ini akan membuat atau mempertahankan ketebalan dari dinding rahim atau yang kita sebut dengan endometrium dengan ketebalan tertentu, alias memang dibuat lebih tipis. Tujuannya agar sel telur tidak dapat menempel di dinding rahim sehingga tidak terjadi kehamilan. Ada efek dari obat ini adalah mengganggu siklus haid. Nah, untuk bunda yang disarankan untuk meminum salah satu obat penunda haid seperti Primolut ya. Primolut ini sebenarnya saya nggak ngomong merek ya, tapi ini merupakan salah satu obat yang berisi hormon progesteron ya. Memang benar setelah 14 hari apabila off ya akan membuat perdarahan, makanya disarankan untuk minum terus ya. Boleh-boleh aja minum obat ini, minum terus sampai ibadah haji selesai. Obat ini sendiri yang
jenis progesteron ini memang efeknya juga bisa menyebabkan flek. Nah, kalau Bunda mengalami flek, Bunda tidak perlu khawatir karena ini bukanlah darah haid atau darah nifas ya. Kalau dalam Islam kita menyebutnya dengan darah istighazah. Jadi apabila Bunda mengalaminya, sebenarnya Bunda boleh-boleh saja melakukan ibadah seperti biasa. Jadi Bunda nggak perlu takut, Bunda bisa melakukan sa'i, tawaf, baca Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran, atau mungkin masuk ke dalam masjid. Tapi tentu saja harus dalam keadaan bersih ya Bunda ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba tembus di masjid, jadi bisa mengganggu orang-orang sekitar kan. Kedua, sebaiknya saya sarankan jangan berkonsultasi lewat sosmed, terutama untuk bunda-bunda yang bersiap untuk ibadah haji yang ingin minum obat penunda haid ya. Karena saya sarankan tetap pergilah ke ahlinya, ke dokter kandungan. Karena nanti di dokter kandungan, Bunda nanti akan dianamnesis, ditanya nih hari pertama terakhirnya gimana, siklus haidnya gimana. Itu perlu komunikasi yang intens antara dokter sama pasien tentunya, dan juga nanti akan dilakukan pemeriksaan USG. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi rahim Bunda dan dinding rahimnya. Nah, pada saat diperiksa apakah kondisi rahim Bunda ada masalah, misalnya ada miom kah, karena itu juga bisa mengganggu haid. Ada miom kah, ada polip kah, atau mungkin mengkonsumsi KB sebelumnya seperti kasus Bunda yang saya bicarakan ini ya. Atau mungkin saja sedang hamil. Nah, atau mungkin Bunda punya penyakit kronis lainnya seperti DM, hipertensi dan lain-lain. Karena untuk penyakit kronis seperti ini kontraindikasi obat penunda haid jenis tertentu yang tidak boleh Bunda konsumsi. Jadi memang untuk obat penunda haid ini sebenarnya kalau kita bilang gampang-gampang ya, sama aja nih, dihajar deh semuanya. Tapi sebenarnya itu sangat berbeda dan tergantung Bunda. Makanya kalau misalnya Bunda pengen naik haji, hendaklah persiapan juga lebih optimal dan harus lebih matang ya. Nah, yang ketiga itu adalah jadwal konsultasi. Nah, saya sangat-sangat menyarankan sebenarnya kalau mau lebih optimal sih berkonsultasi 3 bulan sebelum berangkat, 1 bulan sebelum berangkat. Tujuannya apa? Kalau memang ada masalah, nanti bisa lebih, konsultasinya bisa lebih maksimal dan penanganannya juga bisa lebih maksimal. Tapi untuk bunda-bunda yang benar-benar yakin sekali siklus haidnya bagus dan teratur, tidak ada masalah, minimal 2 minggu sebelum berangkat itu harus sudah berkonsultasi ke dokter kandungan. Nah, itu dia. Dan jangan pernah, saya saranin jangan pernah mengkonsumsi obat penunda haid tanpa resep dan tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk bunda-bunda di rumah. Saya doakan untuk bunda-bunda yang minggu depan ingin melakukan berencana melakukan ibadah haji ataupun umroh, saya doakan semoga ibadah hajinya aman, lancar, dan hajinya mabrur, amin. Dan saya doakan untuk bunda-bunda di rumah yang mendengarkan vlog saya ini, insya Allah ke depan kita mempunyai kesempatan yang sama untuk mengunjungi Baitullah Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umroh, amin. Oke, jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.